Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Muhammad Nabil dengan NIM belakang 649 akan mempresentasikan analisis hukum perlindungan perempuan dari diskriminasi di dunia kerja. Baik, yang pertama latar belakang ada perlindungan hukum pekerja perempuan adalah isu krusial di Indonesia. Diskriminasi berbasis gender di tempat kerja masih marak. Contohnya seperti kesenjangan upah, pelanggaran hak reproduksi, akses terbatas ke promosi, dan dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 tentang tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Baik, selanjutnya ada kasus posisi. Di sini saya mengambil kasus Aisyah, sebuah perusahaan produsen es krim di Indonesia telah menimbulkan kontroversi terkait dengan praktik penindasan hak-hak buruh perempuan. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan tersebut telah mengalami beberapa kasus keguguran dan bayi yang lahir tidak bernyawa di antara buruh perempuan yang kerja di sana. Kasus ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender yang disebabkan oleh stigma dari budaya patriarki dan marginalisasi dalam pekerjaan. Dan kasus Aisyah ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi hak-hak buruh perempuan, seperti hak cuti, haid, dan kehamilan. Buruh perempuan di perusahaan itu harus mengalami keguguran karena tidak diberikan keringanan pekerjaan yang sesuai. Selain itu, perusahaan juga tidak memberikan perlindungan yang kuat terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh buruh perempuan. Dalam beberapa kasus, buruh perempuan yang mengalami kekerasan seksual tidak berani melapor karena takut terhadap konsekuensi yang akan datang. Selanjutnya ada isu hukum. Yang pertama, apakah diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja merupakan tindak pidana? Dan yang kedua, bagaimana upaya hukum untuk menindak pelanggaran terhadap pekerjaan perempuan? Dan berikut adalah dasar hukumnya. Bisa dilihat ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hak Pekerja Perempuan, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Larangan Diskriminasi berdasarkan HAM, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang sanksi pidana atas kekerasan berbasis gender, dan ada Konvensi CEDAW, ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 serta Konvensi ILO Standar Global Ketenagakerjaan. Dan berikut analisis hukumnya. Diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja dapat dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum di Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diskriminasi mencangkup pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang merugikan hak asasi manusia di berbagai bidang, termasuk sosial, ekonomi, dan hukum. Pelanggaran ini meliputi pengabaian hak buruh seperti hak cuti, haid, dan kehamilan. Contohnya pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan, hingga kekerasan berbasis gender yang diatur dalam UU TPKS pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menegaskan perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual di tempat kerja dan ditetapkan sanksi pidana untuk pelaku. Regulasi ini menggarisbawahi pentingnya mencegah diskriminasi guna menciptakan lingkungan kerja yang adil dan setara bagi semua. Penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk memastikan perlindungan pekerja perempuan sesuai amanat konstitusi dan komitmen nasional. Analisis hukum berikutnya yaitu upaya hukum untuk menindak pelanggaran terhadap pekerja perempuan dapat dilakukan melalui beberapa jalur ya. Di sini ada jalur administratif, laporan ke pengawas ketenagakerjaan dengan pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu ada melalui jalur pidana, pelaporan kekerasan berbasis gender melalui Undang-Undang TPKS. Bisa juga masuk ke jalur perdata, yaitu gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial PHI berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004. Kesimpulannya, diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan hukum di Indonesia.
termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan undang-undang nasional. Tindakan seperti pengabaian hak, cuti haid atau melahirkan, serta pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penanganannya mencakup jalur administratif melalui pengawas ketenagakerjaan, jalur pidana untuk kekerasan berbasis gender, dan gugatan perdata melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) jika terjadi kerugian materi. Penegakan hukum yang efektif dan perlindungan dari lembaga seperti Komnas Perempuan dan BPJS Ketenagakerjaan diperlukan untuk memastikan kesetaraan gender dan keadilan sosial di tempat kerja. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.